Halo semuanya, apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian tetap di dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Oke, yang terhormat buat teman-teman yang saya kasihi, dan juga Bapak dosen Pak Raseto Sumirat yang mengajar MKU Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yonatan Daniel Sampai Bangun, NIM 29/2019/038. Oke, langsung dimulai. Yang pertama, saya akan membuka tentang pengertian filsafat. Apa itu filsafat? Karena banyak orang di luar sana yang pernah mendengar kata filsafat, tetapi mereka sepenuhnya belum tahu apakah itu filsafat. Contohnya saya pun mengenal filsafat ini baru di perkuliahan ini. Sebenarnya saya sudah mendengar kata filsafat sejak duduk di bangku SMP. Ya, seperti kalau nggak salah di bangku SMP. Saya sudah belajar di filsafat ini yaitu pada semester 1, di mana saya mengambil mata kuliah pendidikan filsafat, dan di situ dosen yang mengajar adalah Bapak Sunardi. Beliau kalau tidak salah adalah Kaprodi Sejarah. Ya, Kaprodi Sejarah. Jadi selama 1 semester penuh itu saya mengambil mata kuliah beliau, dan beliaulah yang mengajarkan saya tentang apa itu filsafat, apakah itu pendidikan filsafat. Seperti itu. Oke, kembali ke topik. Apakah itu filsafat? Sebenarnya jika teman-teman mencari beberapa sumber di internet atau di buku, sebenarnya filsafat itu banyak pengertiannya. Namun, di sini saya akan memberikan pengertian bahwa filsafat itu adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Itu yang saya ambil. Dan juga teman-teman harus tahu yang saya katakan tadi itu adalah sebuah pengertian yang disampaikan langsung oleh tokoh yang sangat terkenal, yaitu Pythagoras. Bagi teman-teman yang tidak tahu siapakah itu Pythagoras, dia adalah seorang filsuf yang terkenal pada zamannya. Dia dari Yunani yang hidup di tahun 2500 tahun yang lalu, sekitar tahun itu. Jika teman-teman ingin mencari kehidupan beliau, bagaimana beliau berfilsafat, bisa langsung saja di internet, banyak kok sumbernya. Jadi itu tadi yang saya jelaskan, bahwa filsafat itu tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini adalah sejarah filsafat, di mana filsafat ini terdiri dari 4 masa, yaitu masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, dan abad masa dewasa ini. Yang pertama kita akan belajar di masa Yunani ini. Masa Yunani ini filsafat itu diartikan menjadi 2 hal, yaitu yang pertama philein yang artinya cinta, dan kemudian sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi secara harafiah, jika kita jadikan satu, artinya adalah pecinta kebijaksanaan. Seperti itu filsafat menurut bahasa Yunani. Dan pada abad ke-6 sebelum Masehi inilah filsafat sudah masuk ke Yunani sampai ke abad 6 Masehi. Mungkin teman-teman bisa mengerti apa itu sebelum Masehi dan apa itu Masehi. Jadi tidak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah mengerti. Dan saya akan menjelaskan pada abad ke-6 sebelum Masehi ini, di mana pertama kali filsafat ini lahir karena bermunculan para pemikiran-pemikiran yang memiliki kepercayaan yang bersifat rasional atau cultural religion, yang artinya adalah Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia. Karena mengapa demikian? Karena sebelum di abad ke-6 sebelum Masehi ini, pemikiran penduduk yang berprofesi sebagai nelayan dan pedagang itu, mereka berpikir formalitas, yang artinya bahwa Tuhan dan manusia itu berbeda dan terpisah. Dan mengapa pada
abad ke-6 sebelum Masehi ini pemikiran-pemikiran tersebut sudah dihilangkan dan muncullah pemikiran baru, yaitu pemikiran yang rasional, yang tadi formalitas menjadi rasional. Yang artinya itu ya tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa artinya Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan Tuhan menyatu dengan kehidupan manusia. Seperti itu. Muncullah para pemikiran yang rasional yang tadi yang saya jelaskan. Yang kemudian ada muncul ahli pikir lain, karena yang poin ketiga tadi munculnya pemikiran yang kepercayaan rasional, dan kemudian muncullah ahli pikir lain. Jadi ada tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran-pemikirannya untuk kemajuan filsafat. Yang pertama ada Thales. Dia ini adalah ahli pertama yang mengembangkan geometri dan matematika. Dan yang kedua ada Lycos dan Demokritos. Dua orang ini mengembangkan sebuah teori materi. Dan yang ketiga ada Hippocrates yang mengembangkan ilmu kedokteran. Jadi bersyukurlah kalian yang para dokter-dokter, karena Hippocrates inilah yang mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran hingga saat ini masih dipakai. Dan kemudian ada Euclid, dia mengembangkan geometri edukatif. Kemudian ada Socrates yang mengembangkan teori tentang apa itu moral. Kemudian ada lagi tokoh yang sangat terkenal, yaitu Plato, yaitu dia mengembangkan teori tentang ide. Bagi teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan siapakah itu Plato. Dia adalah juga seorang filsuf yang terkenal. Dan yang kemudian yang paling terkenal lagi adalah Aristoteles. Beliau adalah orang yang sangat terkenal pada zamannya. Dia adalah seorang filsuf juga, di mana dia mengembangkan teori tentang dunia dan benda, serta beliau berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang, atau yang bisa dikatakan dalam ilmu biologi. Seperti itu. Dan karena muncul ahli pikir lain inilah yang akan membawa ke masa abad pertengahan ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke masa abad pertengahan, di mana pada masa abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Mengapa saya bilang didominasi oleh agama? Karena filsafat Yunani dipengaruhi oleh suatu kepercayaan, teman-teman. Jadi kepercayaan yang dianut itu adalah kepercayaan Kristen. Mengapa kepercayaan Kristen? Karena agama Kristen dulu itu adalah agama yang sangat besar, teman-teman. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, maka filsafat ini didominasi oleh kepercayaan, yaitu kepercayaan Kristen. Seperti itu sejarahnya. Dan yang kemudian filsafat masuk pada masa abad pertengahan ini dimulai pada 6 Masehi sampai dengan 16 Masehi. Kenapa saya bilang masuk ke 6 Masehi? Karena didirikannya sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik, teman-teman. Jadi pada ke-6 Masehi ini mulai berkembang dalam dunia sekolah-sekolah, karena sekolah-sekolah tersebut sudah mendapatkan dukungan penuh dari Karel Agung. Bagi teman-teman yang tidak tahu siapa itu Karel Agung, teman-teman bisa cari di berbagai banyak sumber. Di situ banyak tentang kehidupan beliau, terus pokoknya banyak lah, bisa teman-teman cari di berbagai banyak sumber. Dan kemudian munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo pada abad yang ke-13. Dan ordo-ordo yang dimaksud ini adalah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan yang terakhir adalah Thomas Aquinas. Ada 3. Dan juga di selain itu, agama di kalangan para ahli pikir Islam juga bermunculan juga banyak sekali, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Taufail, dan Ibnu Rusyid.
Seperti itu teman-teman. Dan pada periode Islam ini berlangsung antara tahun 850 sampai dengan 1200 teman-teman. Dan yang kemudian di masa abad pertengahan ini ada yang namanya Renaissance dan Humanisme. Mengapa Renaissance dan Humanisme ini lahir di abad pertengahan? Karena mereka berdua ini terpengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan. Jadi karena pengaruh ilmu pengetahuan terutama di bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam, Renaissance dan Humanisme ini lahirlah. Dan Renaissance dan Humanisme ini yang akan membawa kita ke masa abad modern. Jadi peralihan dari masa abad pertengahan ke masa abad modern ini disebut masa peralihan atau masa transisi. Seperti itu. Dan yang kemudian kita masuk ke masa abad modern, di mana masa abad modern ini dimulai di abad ke-18 Masehi sampai dengan 19 Masehi. Dan di sini filsafat mengarah ke ilmu pengetahuan. Mengapa tidak? Karena yang mengawali masa abad modern ini adalah Renaissance dan Humanisme. Ya seperti kita tahu yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Renaissance dan Humanisme ini muncul karena ilmu pengetahuan, sebuah ilmu pengetahuan teman-teman. Jadi mau tidak mau masa abad modern ini juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan karena ini Renaissance dan Humanisme ini teman-teman. Sampai situ mungkin teman-teman bisa mengerti. Namun pemikiran filsafat di masa abad modern ini diisi dengan upaya manusia. Maksudnya upaya manusia dengan bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Seperti itu teman-teman. Dan pada abad ke-19, pada abad terakhir ini filsafat terpecah belah. Saya jujur tidak tahu ya kenapa filsafat ini terpecah belah pada abad ke-19, karena saya mencari sumber-sumber lain tuh bagi saya tidak cukup menjawab teman-teman. Namun saya bisa jelaskan dengan filsafat terpecah belah inilah mampu membentuk suatu kepribadian tiap bangsa-bangsa. Di poin keempat ini, membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa. Contohnya munculnya filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Selain itu juga bermunculan tokoh-tokoh penting seperti Hegel yang berasal dari Jerman, Karl Marx yang juga berasal dari Jerman, Auguste Comte yang berasal beliau adalah berasal dari Prancis, dan J.S. Mill dia berasal dari Inggris, dan yang terakhir adalah John Dewey. Beliau adalah seorang filsuf dari Amerika. Jadi dari Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, J.S. Mill, dan John Dewey, 5 tokoh filsuf ini yang sangat berpengaruh bagi dunia, bahkan negara mereka sendiri teman-teman. Jadi seperti itu. Karena dengan munculnya filsafat-filsafat baru ini, maka tidak ada filsafat yang mendominasi. Biasanya ada filsafat yang mendominasi, tetapi saat ini karena filsafat sudah terpecah belah dan juga membentuk kepribadian bangsa dan muncul juga filsafat baru, akhirnya tidak ada yang mendominasi sama sekali. Dan selanjutnya itu yang akan membawa ke masa abad dewasa ini. Oke, kita masuk ke masa abad dewasa ini, di mana filsafat masuk pada abad dewasa ini dimulai pada abad ke-20 Masehi. Filsafat dewasa ini atau bisa dikatakan adalah filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat. Dan filsafat kontemporer ini pengertiannya adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat pada abad ke-20 ini memberikan perhatian yang sangat khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Jadi bisa disimpulkan bahwa abad ke-20 ini
berbicara dan mengedepankan suatu etika dan bahasa dan etika sosial, seperti itu teman-teman. Karena munculnya bahasa dan etika sosial, muncul baru lagi filsafat analitika, yang namanya filsafat analitika. Bagi teman-teman yang tidak tahu apakah itu filsafat analitika, di sini saya sudah mencari berbagai sumber bahwa filsafat analitika ini membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan kerencauan. Jadi filsafat analitika ini dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya, karena yang seperti kita tahu bahwa bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat. Dari maka itu para ahli pikir menyebut sebagai logosentris. Jadi bisa disimpulkan bahwa filsafat analitika ini sangat apa ya teman-teman, bisa dikatakan sangat bermanfaat bagi bahasa dan etika sosial yang seperti saya jelaskan tadi. Seperti itu. Kemudian di abad ke-20 juga timbullah aliran-aliran kefilsafatan. Seperti yang pertama ada neo-Thomisme, neo-Kantianisme, neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neo-vitalisme, spiritualisme, dan neo-positivisme, teman-teman. Jadi itu tadi yang saya jelaskan pada sejarah filsafat ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke apa itu manfaat belajar filsafat, teman-teman. Di sini saya memiliki berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. 6 manfaat yang bisa 6 manfaat dari kita belajar filsafat. Sebenarnya jika teman-teman ingin mencari sumber-sumber lain, banyak sekali manfaat-manfaat belajar filsafat. Namun saya hanya mengambil 6 manfaat saja, teman-teman, karena menurut saya 6 manfaat ini bagi saya yang benar-benar bermanfaat dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan sebelum saya lanjut, menurut Plato, merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keindahan yang maha berharga. Jadi maksud Plato di sini dia menjelaskan bahwa filsafat ini adalah sebuah ibaratnya sebuah barang yang sangat berharga bagi siapa saja yang belajar. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke beberapa manfaat belajar filsafat. Yang pertama adalah menyampaikan pendapat secara jelas. Jadi yang saya bilang tadi bahwa filsafat ini berbicara juga tentang akal. Jadi di mana jika teman-teman memiliki akal yang sehat, teman-teman bisa menyampaikan pendapat teman-teman secara jelas dan terbuka. Seperti itu, teman-teman. Yang kemudian membedakan argumen yang baik dan argumen yang buruk, teman-teman. Jadi sia-sia jika kita hanya belajar teori filsafat, tapi kita tidak bisa membedakan argumen yang baik dan argumen yang buruk. Itu sangat disayangkan. Jadi dengan belajar filsafat ini juga kita bisa membedakan mana argumen yang sangat baik yang bisa dipakai dan mana argumen yang buruk yang tidak bisa dipakai. Seperti itu, teman-teman. Yang ketiga ada filsafat membuat kita berpikir kritis, karena filsafat ini sebenarnya adalah jika kita pelajarin memang sangat sulit, teman-teman. Namun jika kita belajar sungguh-sungguh, hasilnya akan sangat memuaskan dan hasilnya bisa membuka pikiran kita menjadi kritis, teman-teman. Seperti itu. Yang keempat ada yaitu melihat dan mampu mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda. Ini tidak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah bisa tahu bagaimana cara melihat pertimbangan, pendapat, dan pandangan apa saja dari orang lain. Ya, seperti itu, teman-teman. Yang poin kelima, maaf jika tidak kelihatan tulisannya, saya akan bacakan, membantu kita untuk mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita sendiri. Nah, ini yang paling penting, teman-teman, karena banyak orang yang hanya mementingkan orang lain tanpa mementingkan diri sendiri.
Dan bersyukurlah teman-teman yang belajar filsafat, karena dengan belajarnya filsafat teman-teman bisa mengerti tentang diri teman-teman sendiri. Teman-teman bisa tahu siapakah diri saya, diri teman-teman sendiri. Teman-teman bisa tahu hobi teman-teman seperti apa. Teman-teman bisa tahu pemikiran teman-teman seperti apa, seperti itu teman-teman. Jadi filsafat itu tidak hanya berbicara tentang orang lain, argumen tentang pendapat orang lain, tapi filsafat juga mengedepankan diri kita sendiri dan diri teman-teman, seperti itu. Yang keenam adalah memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna, ya seperti saya bilang tadi, bahwa di masa abad pertengahan tadi moral dan etika tuh sangat didepankan di masa abad dewasa. Jadi dengan adanya filsafat ini, dengan teman-teman belajar filsafat, teman-teman bisa mengetahui moral teman-teman, etika yang baik itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman dan Pak Raseto, itu tadi penjelasan saya mengenai sejarah filsafat. Nah, sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata atau kecepatan jika saya menjelaskan. Saya mohon maaf jika teman-teman dan Pak Raseto kurang nangkep dari penjelasan saya. Saya sarankan teman-teman dan Bapak bisa mencari-cari sumber-sumber yang lain, karena saya pun juga mencari sumber-sumber lain kok di internet. Memang saya butuh waktu yang lama untuk mencari sumber-sumber yang terpercaya dan akurat tentang sejarah filsafat ini, teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen. Kiranya teman-teman dan Pak dosen bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Oke, saya undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.